ada namanya ibadah memberi makan, bersedekah, memberi makan orang. Ada orang singgah ke rumah bapak kebetulan ada makanan, tak itu kue, tak itu minuman, bapak berikan, itu namanya infaq. Terlebih orang itu adalah orang yang lapar, kelaparan, terlebih itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah. Nah, kenapa masalah memberi makan ini dimasukkan dalam bab keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW? Karena di antara amalan yang cepat mengundang sayangnya Allah itu memberi makan kepada orang lain. Orang yang peduli terhadap orang lain, dia memberi makan, dan orang yang diberi makan itu betul-betul membutuhkan. Itu cepat dan mudah mengundang ridho atau sayangnya Allah kepada orang itu. Itu banyak, Pak, disebutkan dalam kitab, diantaranya Durratun Nasihin. Ada seseorang janda, anaknya 3 dalam kitab itu. Dia datang di depan orang kaya, datang ke rumah orang kaya. Kebetulan orang kaya itu berpagar rumah. Ketika dia masuk, mengucapkan salam, keluarlah si kaya itu. Dan si perempuan tadi mengutarakan maksudnya apa? Minta beras untuk makan, kata dia, untuk menopang kehidupan dia dan anak-anaknya. Bukannya diberi, si perempuan tadi itu malah dimarahi sama si kaya. Kamu ini enak-enak datang ke sini minta, saya ini dapat beras, dapat uang itu hasil kerja keras, bukan mudah. Lalu kamu datang ke sini mau minta-minta. Pulang si perempuan itu. Di tengah perjalanan berpapasan dengan seorang Yahudi. Si perempuan tadi melihat dia dalam keadaan menangis itu, si Yahudi ini terharu, Pak. Lalu bertanya, wahai ibu, kenapa kamu menangis? Diceritakanlah bahwa dia tidak memiliki apa-apa, lalu tadi datang dimarahi dan lain semacamnya. Lalu si Yahudi itu bilang, kalau begitu ibu datang ke rumah saya, ini rumah saya. Dibawa, Pak. Ketika dibawa sampai di rumah si Yahudi itu, diberikan makanan yang nikmat, makanlah si perempuan tadi dan anak-anaknya. Kemudian udah begitu diberikan oleh-oleh, dibawakan beras, diberikan duit dan lain semacamnya. Pulanglah perempuan itu dalam keadaan senang. Malamnya si kaya yang muslim itu bermimpi, Pak. Bermimpi perasaan dia tuh berada di mahsyar, berada di hari kiamat. Dan ketika dia berada di hari kiamat itu dia melihat sebuah bangunan, bukan rumah tapi istana yang begitu megah. Pengen sekali dia nak masuk rumah itu. Cuma ketika dia nak masuk, dicegat oleh malaikat. Kamu mau kemana? Mau masuk, malaikat. Jangan, ini bukan untuk kamu. Sebenarnya rumah ini, istana ini awalnya memang mau dipersiapkan untuk kamu. Cuman sekarang bukan jadi milik kamu, tapi milik tetangga kamu yang Yahudi itu. Rumah ini punya dia. Kenapa malaikat? Kalau kamu pengen tahu, besok kamu datang ke rumah si Yahudi. Dalam mimpinya ditunjukkan begitu. Besoknya datang, Pak. Ketika datang, bermimpi. Diceritakan mimpinya oleh yang muslim tadi. Wahai tetanggaku, tadi malam aku bermimpi, diceritakan begini dan lain semacamnya. Apa yang sebenarnya kamu kerjakan? Yahudi itu kaget. Kok bisa kamu bermimpi persis dengan mimpi aku tadi malam? Begitu juga aku tadi malam itu bermimpi. Dalam mimpi perasaan ada di suatu tempat yang tidak aku ketahui, lalu ada istana yang megah dan aku dipersilahkan masuk, dan dia bilang itu adalah rumah. Lalu ditanya, sebelum kamu bermimpi kemarin kamu apa yang kamu buat? Saya itu kemarin ketemu perempuan,
anaknya 3, dia nangis di tepi jalan, tidak punya apa-apa, sedang dalam keadaan kelaparan. Saya bantu, aku berikan makanan, aku bawakan beras, aku bawakan uang. Lalu kata si muslim yang kaya itu, kalau begitu, semua apa yang telah kamu berikan kemarin, habis berapa, aku ganti semuanya. Oh, tak bisa, kata Yahudi. Karena apa yang sudah saya berikan, balasannya sudah nampak di dalam mimpi. Tapi kan kamu Yahudi. Oh tidak, setelah mimpi, setelah bangun dari tidur itu, aku takjub dengan mimpi itu, dan aku dapat hidayah hingga aku masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebab sedekah tadi itu. Ternyata Pak, ditelusuri si perempuan tadi itu bagian daripada zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata balasan it'amut ta'am, memberi makan itu luar biasa. 1, 2, Allah pernah berfirman kepada Nabi Ibrahim ketika beliau bangun Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dibangun kurang lebih 4 kali, 3 kali. Pertama, Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Adam. Setelah terjadi banjir, sebagian Ka'bah diangkat, sisa-sisa pondasinya. Datanglah Nabi Ibrahim atas perintah hijrah oleh Allah, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Terjadi badai lagi, diperbaiki ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, Ka'bah ditinggikan dan dikecilkan. Nah, ketika Nabi Ibrahim sedang lagi membangun Ka'bah itu, Allah firman melalui malaikat Jibril. Firman Allah begini bunyinya kepada Nabi Ibrahim. Luqmatun fi batni ja'i khairun laka min bina'i alfi Ka'bah. Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang dalam keadaan lapar, itu nilainya, pahalanya di sisi Allah itu lebih bagus daripada kamu membangun 1000 Ka'bah. Satu suapan Pak. Kalau 1 piring, kalau dibungkuskan, nah itu it'am. Maka it'amut ta'am, perilaku memberi makan ini udah dijadikan sebuah tradisi di dalam masyarakat Islam Indonesia. Jadi hebat ulama-ulama dulu. Bagaimana kita umat Islam ini punya pahala yang begitu besar. Caranya dengan memberi makanan. Bagaimana caranya supaya dapat pahala memberi makan itu? Dibuatkanlah namanya tradisi keagamaan. Ada namanya tahlilan, makan juga. Ada namanya selamatan rumah, makan lagi. Ada namanya selamatan merolah, makan lagi, beri makan orang. Pokoknya kita ini kok nak dihitung-hitung, setiap acara pasti beri makan. Itu pahalanya it'amut ta'am itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa-apa yang telah kita dermakan itu jadi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi it'amut ta'am. Dan itu simple. Ada misalnya orang punya program, ada sebuah lembaga yang menangani untuk memberi makan orang. Bapak tinggal ikut sumbangsi aja. Ikut sumbangsi 1 bungkus, memberikan makanan. Ya Allah, itu nilainya di sisi Allah. Jangan-jangan 1 butir yang masuk di dalam perut orang itu yang menyebabkan kita semua diselamatkan dari api nerakanya Allah. Jangan-jangan itu Pak, tak tahu kita. Amal mana yang akan memasukkan kita ke surganya Allah ini tidak tahu. Nah itu luar biasanya it'amut ta'am. Karena pokok Pak. Sama saya yang sering cerita, biasanya kawan-kawan yang donasi ke pondok pesantren, memberi makan santri, beras dan lain semacam. Itu amalan luar biasa. Karena begini, yang paling pokok Pak,
kalau di pesantren itu ya belajar pokok, tapi ada yang lebih pokok. Apa tuh? Makan. Bangunan itu belakang, Pak. Kalau bangunan bahannya habis, itu boleh berhenti. Tapi kok beras tak boleh habis, Pak. Tega kita bilang dengan anak santri itu, hari ini jangan makan dulu ya, stop dulu kita makan, istirahat, berasnya tidak ada. Masa begitu, Pak? Kalau bahan bangunan tak ada, kita tinggal bilang dengan tukangnya, besok tak masuk. Apa kenapa? Bahannya belum ada, bisa berhenti. Tapi kok makan ini berlanjut. Kalau dia tak makan, dia tak sehat. Kalau dia tak sehat, dia tak bisa belajar. Kalau dia tak bisa belajar, dia tak akan mengerti agama. Berarti dengan dia makan, dia sehat. Dengan sehat, dia bisa belajar. Dengan belajar, dia bisa mengerti agama. Dengan mengerti agama, dia bisa mengamalkan agama dan menjaga agama. Aku tak banyak pahala orang yang mendonasikan itu. Dari hal yang paling kecil. Maka luar biasanya umat Nabi Muhammad itu di situ. Bisa ada pahala melalui it'amut ta'am, ada pahala lewat sedekah, ada pahala lewat mengajar dan lain semacamnya. Masya Allah. Maka ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, Pak. Kemampuan untuk berempati. Berempati itu artinya tenggang rasa, punya rasa, lihat orang yang sedang dalam keadaan kesusahan, dibantu semampunya Bapak. Semampunya Bapak bisa mengantarkan ke tetangganya yang sedang dalam keadaan musibah, diantarkan 1 kilo beras, 2 kilo, semampunya Bapak. Mampu sekarang. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Dan yang kedua, ini cerita yang sering saya sampaikan. Ceritanya Abdullah bin Mubarak itu. Abdullah bin Mubarak yang pernah saya cerita, orang haji yang tak jadi itu, Pak. Abdullah bin Mubarak mau berangkat haji. Selamatan di rumah, berangkat dia dengan rombongan. Di tengah perjalanan singgah di sebuah perkampungan, karena kalau dulu bukan ikut pesawat, tapi kendaraan, pakai onta, pakai kuda. Singgah dulu di perkampungan, numpang nginap. Ketika teman-temannya nginap di tenda peristirahatan, Abdullah bin Mubarak berjalan mengelilingi kampung. Cuma dia menuju perhatiannya tertuju kepada satu rumah kecil gubuk. Di situ anaknya nangis terus. Akhirnya Ibnu Mubarak itu mengetuk pintu. Ternyata yang keluar adalah perempuan. Ditanya, "Bu, kenapa anak kamu kok nangisnya kayak merintih-rintih?" "Sini Pak, kalau kamu pengen tahu." Tidak ngomong perempuan, dibawa ke dapurnya. Dibukalah periuknya, Pak. Ketika dibuka, kaget Ibnu Mubarak karena yang direbus itu bukan makanan tapi batu. "Ibu kenapa merebus batu?" "Ini sebagai untuk penenang anak saya." "Memang ibu tak punya makanan?" "Tak ada, Pak." "Jadi kalau ke anak saya yang nangis itu dalam keadaan lapar, dia dalam keadaan lapar menangis. Biar dia tenang, saya pura-pura masak. Yang masakan itu tak akan pernah masak. Nama batu nak masak macam mana, Pak? Tak akan jadi beras bahasanya. Itu terkejut Ibnu Mubarak. Jiwa imannya itu meronta-ronta bahasanya. Ini saya harus nolong, kata Ibnu Mubarak. Pulang, keluar dari rumah itu, masuk ke tendanya, Pak. Diambil perbekalan, gandumnya, makanannya, duitnya. Resikonya dia tak bisa melanjutkan ke Mekah. Tak habis dah. Bekal habis, nak makan apa? Akhirnya dibuatkan tanpa pikir panjang, ini Bu, ambil makanan, gandum, uang. Perempuan itu senang luar biasa. Yang dia tak pernah berpikir hari ini makan, ternyata makan. Ibnu Mubarak malam itu ketika teman-temannya tidur, dia pergi sendirian, Pak. Tak tahu pergi kemana. Intinya dia merantau, cari kerja untuk makan, dan berniat tidak akan pulang sampai selesai musim haji. Biar apa? Biar tak malu, Pak. Kalau dia berangkat haji dari rumah,
datang sebelum musim haji selesai, kan ketahuan tak ada haji. Akhirnya selesai musim haji, Ibnu Mubarak dah tahu musim haji dah selesai, dia pulang. Sampai di rumah udah ditunggu memang. Ibnu Mubarak itu Pak malu. Kenapa? Takut nanti kawan-kawannya cerita bahwa dia itu tak ada di Mekah, tak haji. Cuma apa yang dia perkirakan di luar dugaan. Kawannya semuanya marah kepada dia. Bukan marah karena tak ada di Mekah, marah karena tak menyapa kawan-kawannya di Mekah. Maksudnya bagaimana? Ketika tawaf kawannya, Ibnu Mubarak tuh nampak tawaf Pak, tawaf juga. Cuma ketika dikejar, lari dia, pura-pura tak kenal gitu. Ketika sa'i ayat baina Safa wal Marwah, gitu juga, dikejar, lari dia. Ketika wukuf di Arafah, dikejar, lari dia. Jadi kawannya itu bilang, kamu ini sombong wahai Ibnu Mubarak. Kaget Ibnu Mubarak, diam aja dia, tak tahu dengan apa yang terjadi. Malamnya bermimpi, ada suara yang memberitahu, wahai Ibnu Mubarak, kamu jangan khawatir, kamu jangan khawatir. Apa yang diceritakan temanmu itu benar. Ada malaikat, sebab kamu memberikan makan kepada orang yang sedang dalam keadaan lapar itu, Allah jadikan malaikat, yang malaikat itu menghajikan kamu sampai hari kiamat. Itu pahala itamu ta'am tuh Pak. Maka Abdullah ibn Mubarak ini bersyukur kepada Allah. Jadi yang menghajikan ini malaikat. Karena kalau musim haji itu Pak, yang berkumpul di Masjidil Haram itu, di musim haji itu, bukan hanya manusia, tapi seluruh hamba Allah, baik yang terlihat atau tak terlihat. Jin, manusia, malaikat, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, semuanya haji pada masa itu. Maka it'amut ta'am, pahala memberi makan itu luar biasa. Oleh karena itu, tak boleh ada orang-orang di sekitar kita yang tak bisa makan. Tak boleh ada Pak. Harus kita peduli. Kalau kita sudah cukup di rumah kita, maka kita mesti memikirkan makanan orang yang ada di samping kita, tetangga kita, kanan kiri depan belakang. Itu diperhatikan. Jangan Bapak lihat agamanya. Kalau dia memang tak mampu, memang orang susah, dan kebutuhannya tidak tercukupi, Bapak mampu bantunya, meskipun bukan seagama dengan kita, bantu Pak. Ingat cerita Nabi Ibrahim yang dimarahi Allah karena tak memberi makan orang Majusi. Nabi Ibrahim itu Pak punya kebiasaan kalau ada tamu ke rumahnya diberi makan. Nabi Ibrahim itu suatu saat yang bertamu ke rumahnya orang Majusi. Orang Majusi itu Pak penyembah api. Minta makan kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku akan memberikan engkau makan asalkan kamu ikut agamaku. Kalau nak masuk Islam, saya beri makan. Kalau tidak nak masuk Islam, saya tidak beri makan. Apa kata Majusi itu jawabannya? Ketimbang masuk agama kamu wahai Ibrahim, lebih baik saya mati dengan laparnya. Tak mau dia Pak, balik pulang. Turun malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah. Apa pesannya yang disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim melalui Jibril? Wahai Ibrahim, kamu baru diminta sekali makan, sudah maksa-maksa agar orang tadi itu ikut agama kamu. Saya sudah memberi makan orang itu 40 tahun. Dia umurnya udah 40 tahun. 40 tahun sudah saya berikan makan, berikan rezeki orang itu, dan saya tak pernah maksa orang itu agar menyembah aku, kata Allah. Nabi Ibrahim terkejut dengan teguran Allah itu. Dicari Pak si Majusi itu, dicari, dibawa ke rumahnya, diberi makan karena ditegur Allah. Bahasanya kan gini,
Masa kamu tidak mau mengikuti seperti apa yang aku lakukan, wahai Ibrahim? Aku memberikan dia makan 40 tahun, tak pernah, ibaratnya tak pernah memaksa dia agar ikut menyembah aku. Tapi kamu baru sekali dipinta, sudah maksa-maksa. Setelah begitu, kaget si Majusi. Kenapa kamu datang kepada saya, wahai Ibrahim, dan memberikan aku makanan? Diceritakan bahwa ada teguran dari Allah begini dan begini. Akhirnya dia dapat hidayah masuk Islam. Jadi it'amut ta'am, baik memberi makanan itu jangan hanya kepada orang yang seagama, kepada kita, kepada saudara seagama harus, tapi bukan hanya kepada mereka yang seagama, yang memerlukan bantuan, bantu dan bantu. Itu it'amut ta'am, berikan makanan semampu kita, sehingga kita ini termasuk menjadi orang-orang yang kata Nabi khairul Islam, yang perbuatan Islamnya adalah yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan, Pak, untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Karena beratnya seseorang untuk memberi itu karena hawa nafsu. Dia berpikir sesuatu yang dia berikan itu habis, Pak. Padahal tidak. Itulah tabungan kita. Kalau yang kita makan tak jadi tabungan, itu bukan punya kita. Buktinya setelah kita makan jadi kotoran atau jadi air, semuanya akan keluar dari tubuh kita, bukan punya kita. Tapi yang kita berikan, yang kita suguhkan, nah itu yang menjadi tabungan kita. Seberapa banyak kita menabung, sebegitu banyak juga yang akan kita petik nanti di akhirat. Man zara'a hasoda. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan memetik. Barang siapa yang banyak beramal di dalam hidup, waktu hidup, maka ketika mati dia tinggal santai-santai, tinggal memetik apa yang dihasilkannya, tinggal mengambil apa yang pernah ditanamnya. Demikian yang bisa dihaturkan. Semoga barokah dan manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah. Semoga kita dicatat sebagai orang-orang yang mampu mengamalkan ilmu, mengamalkan ajaran Allah, menjadi orang-orang yang dermawan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.